kita sampai pada pertanyaan yang ke-55 yang disampaikan oleh penulis, di mana pada pertanyaan ini beliau akan menyinggung tentang masalah iman kepada takdir. Beliau mengatakan di pertanyaan yang ke-55, hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar? Apakah kita harus meninggalkan beramal dan kita pasrah kepada takdir? Apakah kita harus berprinsip sebagaimana Jabariyah dengan tidak beramal dan meyakini semuanya dikendalikan oleh Allah Ta'ala, manusia nggak punya pilihan, sehingga kita pasrah hanya kepada takdir? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, la natrukul amal, kita tidak boleh meninggalkan amal, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wattaqa, dia memberi, wattaqa dan bertakwa. Memberi dalam arti dia melakukan ketaatan, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan keberadaan surga, membenarkan adanya al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia lil yusra, untuk melakukan kemudahan, yaitu kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena masing-masing itu dimudahkan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Tentang ayat di surat Al-Lail ayat 5-7 yang tadi kita singgung, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna fi janazatin fil baqi. Kami pernah mengiringi jenazah di Baqi. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fajalasa wa jalasna ma'ahu. Kemudian beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Sehingga ini dalil bahwa ketika orang memberikan tausiah di kuburan, maka dianjurkan untuk duduk. Wa jalasna ma'ahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu audun yankutu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu ila sama, dan beliau membawa tongkat, beliau membawa ranting, lalu beliau tancapkan ke tanah, kemudian beliau mendongakkan kepalanya, menengadahkan kepalanya ke atas, beliau melihat ke arah langit. Faqala, lalu beliau bersabda, ma min nafsin manfusa illa qad kutiba madkhaluhu. Setiap jiwa, setiap jasad yang memiliki ruh, illa qad kutiba madkhaluha, dia telah ditetapkan dan ditakdirkan madkhaluha, tempat masuknya. Apakah dia akan masuk ke dalam surga ataukah sebaliknya dia akan masuk ke dalam neraka. Faqala al-qaum, kemudian ada beberapa sahabat atau ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, faman kana min ahli sa'adati fahuwa ya'malu lis-sa'adah, wa man kana min ahli syaqa fahuwa ya'malu, wa man kana min ahli syaqa fahuwa ya'malu lis-syaqa. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah kita pasrah saja kepada takdir kita? Toh nanti kalau kita jadi orang yang bahagia, maka dia akan beramal sebagaimana amal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Wa man kana min ahli syaqa'i fa innahu ya'malu lisyaqa. Sementara orang yang celaka yang akan menjadi ahlun nar,
maka dia akan beramal sebagaimana amal yang akan mengantarkan ke neraka. Sehingga sahabat ini bertanya tentang masalah takdir. Ketika beliau mendapatkan keterangan bahwa semua hamba telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Bal i'malu fa kullun muyassarun." Bukan seperti itu. Beramallah kalian, rajinlah beramal kalian. Fa kullun muyassar, karena semuanya dimudahkan. Amma man kana min ahli sa'adah fa innahu muyassarun li amali sa'adah. Orang yang nantinya akan menjadi calon penghuni surga, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang mengantarkan ke surga. Sebaliknya fa innahu wa amma man kana min ahli syaqa, sebaliknya orang yang celaka, fa innahu muyassarun li amali syaqa, maka dia akan diarahkan untuk melakukan amalan yang mengantarkan kepada kecelakaan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala di surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang dia beramal, dia memberi, bisa bentuknya memberi dalam bentuk memberi harta sehingga amalannya amalan harta, atau memberi dalam bentuk perbuatan sehingga amalnya dalam bentuk aktivitas. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah dengan menjauhi maksiat. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku mudahkan dia untuk yang mudah, yaitu untuk mendapatkan surga, mendapatkan balasan yang baik. Wa amma man bakhila, sementara orang yang bakhil, yang dia tidak mau memberi, baik harta maupun perbuatan, nggak mau beramal. Wastaghna, dan dia merasa cukup dengan dunia yang dia miliki, sehingga tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna, dia mendustakan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka aku arahkan dia untuk melakukan al-usra yang sulit, yaitu dia diarahkan untuk melakukan amalan ahlun nar. Dan inilah yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail ayat 5 sampai 6 dan juga ayat lanjutannya, yaitu sampai ayat 5 sampai 10. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya bahwa kita tidak boleh pasrah kepada takdir dalam arti malas-malasan untuk melakukan ketaatan, karena beralasan bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prinsip yang keliru. Yang benar adalah kita disyariatkan untuk berjuang dan berjuang, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu balasan surga. Dan karena pembahasan kita adalah pembahasan masalah takdir, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait masalah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah takdir termasuk salah satu di antara penyimpangan yang muncul di awal-awal dakwah kaum muslimin. Penyimpangan ini muncul di zaman para sahabat, sebagaimana munculnya kelompok Qadariyah yang terjadi di masa para sahabat. Disebutkan dalam riwayat tentang hadis Jibril. Hadis Jibril kita tahu adalah hadis yang membahas tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Riwayat yang lengkap dari hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar mengatakan,
Kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama kali memiliki penyimpangan dalam masalah takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaydu bin Abdurrahman al-Himyari. Akhirnya aku pun, Yahya bin Ya'mar, akhirnya aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamirain. Akhirnya saya, kata Yahya bin Ya'mar, bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat untuk haji atau umrah. Fakultu, kemudian Yahya bin Ya'mar punya tekad, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Semoga nanti bisa ketemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bertanya kepadanya tentang pendapat orang-orang yang dia punya penyimpangan dalam masalah takdir. Fawafaqna Abdullah ibn Umar. Akhirnya kami pun ketemu Abdullah bin Umar. Di sini perawi ragu apakah mereka haji ataukah sedang umrah. Yang jelas mereka berangkat dari Basrah kemudian menuju kota Mekah dalam rangka untuk menemui salah satu sahabat Nabi SAW agar bisa bertanya tentang masalah takdir atau tentang masalah yang mengalami penyimpangan di Basrah, perkataan Ma'bad al-Juhani. Kemudian kami ketemu Abdullah bin Umar di dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Akhirnya kami pun mendampingi Abdullah bin Umar, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Dan aku pun menunggu barangkali Humaid bin Abdurrahman yang akan mengawali pembicaraan. Karena cukup lama, akhirnya aku pun mulai pembicaraan. Fakultu, kemudian aku sampaikan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafaqqaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Wahai Ibnu Umar, di tempat kami ada beberapa orang yang mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa yatafaqqaruna al-ilma, dan mereka merasa kalau mereka ini mencari ilmu. Wa dzukira min sya'nihim, dan ada beberapa karakter yang lain yang mereka miliki. Tapi mereka punya satu hal, annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Mereka menyangka tidak ada takdir Allah dan segala urusan itu sifatnya unufun. Sifatnya adalah tidak diketahui oleh Allah sebelumnya, terjadi tiba-tiba, sehingga tidak ditakdirkan oleh Allah tapi terjadi secara tiba-tiba. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, idza laqita ulaika, kalau kalian ketemu mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kalian ketemu mereka, sampaikan kepada mereka bahwa aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak sama dengan aku, berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah Ibnu Umar, law kana li ahadihim mithlu ahadin dhahaban, mithlu Uhudin dhahaban, fa anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang disebutkan oleh Ibnu Umar dalam sumpahnya, yaitu demi Allah, andaikan mereka memiliki emas segede Uhud, lalu mereka infakkan di jalan Allah, ma qabilahullah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Summa qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, haddatsani abi, ayahku yaitu Umar ibn Khattab mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusun,
dzata yaumin, sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari. Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang orang yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, nggak ada bekas-bekas safar. Lalu Ibnu Umar mulai bercerita tentang hadis Jibril alaihissalam. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah keterangan Yahya bin Ya'mar bahwa munculnya Qadariyah yang ada di Basrah itu terjadi di zaman para sahabat. Artinya penyimpangan ini terjadi di awal-awal generasi Islam. Baik. Dan kenapa Qadariyah ini muncul? Sebabnya adalah kesalahpahaman dalam masalah takdir. Dan itu terjadi di qurun mufaddalah, di generasi ketika sahabat masih banyak yang hidup. Bahkan mereka ketika menjumpai penyimpangan itu datang ke kota Mekah dengan niat untuk bisa ketemu salah satu sahabat yang bisa memberikan jawaban terkait kasus tersebut. Menunjukkan kalau Yahya bin Ya'mar, demikian pula Humaid bin Abdurrahman yang ketika itu berangkat melakukan haji atau umrah, dia menyadari jumlah sahabat ketika itu masih cukup, sehingga kemungkinan besar mereka bisa ketemu untuk bertanya tentang kasus masalah ini. Tayyib. Sekarang kita coba buat peta sederhana ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahasanya sumber dalil itu ada dua. Ada dalil naqli dan ada dalil aqli. Dalil naqli adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Sedangkan dalil aqli adalah dalil logika. Ada perselisihan yang disebabkan karena perbedaan pendapat ulama dalam masalah naqli, yang disebut dengan ikhtilaf an-naqliyah, ikhtilafun naqli, perbedaan karena dalil naqli. Dan perbedaan karena dalil naqli ini sebabnya bisa karena masalah sahih dan dhaif, karena masalah sahih atau dhaif, atau bisa juga karena masalah nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh. Sebagai contoh misalnya, menurut sebagian ulama hadis ini sahih sehingga layak untuk diamalkan. Sebagian yang lain menilai ini dhaif sehingga tidak layak untuk diamalkan. Nah, itu ikhtilaf naqli, ikhtilaf karena masalah dalil, dalil naqli. Contohnya sholat tasbih ya. Ada sebagian yang menilai hadisnya hasan, ada yang menilai hadisnya dhaif, sehingga karena perbedaan penilaian seperti ini, sebagian menganjurkan sholat tasbih dan sebagian menilai kalau sholat tasbih itu tidak ada syariatnya. Demikian pula dalam masalah nasakh dan mansukh terjadi khilaf, sehingga ada sebagian oh ini sudah dinasakh, ada yang mengatakan oh ini belum dinasakh, dan aneka khilaf yang lainnya disebabkan karena nasakh dan mansukh. Contohnya apa? Contoh tentang khilaf karena nasakh dan mansukh, misalnya tentang hukum menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu ataukah tidak. Karena ada dua hadis di situ yang dohirnya bertentangan. Ada sebagian yang menilai hadis ini mansukh, sehingga siapa yang berpendapat dengan hadis ini maka dia keliru. Ada yang berpandangan hadis ini tidak mansukh, sehingga hadis ini juga berlaku. Termasuk misalnya tentang masalah makan ma masathun nar,
makanan yang tersentuh api, artinya dia dimasak. Apakah itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Dan khilaf seperti ini terjadi bahkan di kalangan para sahabat. Sehingga ada sahabat yang dia punya dalil, lalu dia mengamalkan dalil itu. Ada sahabat yang karena dia nggak punya dalil, maka dia tidak mengamalkan dalil itu. Seperti yang pernah terjadi antara Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir. Umar itu punya anggapan bahwa orang ketika dalam kondisi junub, lalu dia tidak menjumpai air, maka dia nggak boleh sholat sampai menjumpai air. Kemudian ketika menjumpai air, maka dia wajib mandi. Setelah itu mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan selama masa junub. Sedangkan pendapat Ammar bin Yasir, bahwa orang ketika junub dan dia tidak memiliki air, maka dia cukup tayamum, lalu dia sholat. Dan terjadi khilaf seperti ini sampai wafatnya Nabi SAW, bahkan sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Umar tidak meyakini hadisnya Ammar, padahal Ammar pernah berkonsultasi kepada Nabi SAW mengenai kasusnya, dan diajari oleh Nabi SAW, sebenarnya kamu cukup tayamum. Kemudian juga termasuk khilaf yang terjadi di antara para sahabat. Jika ada seorang lelaki yang melakukan hubungan badan namun tidak sampai keluar mani, apakah wajib mandi ataukah cukup wudhu? Sebagian sahabat mengatakan cukup wudhu, dan itu pendapatnya Utsman bin Affan. Sementara pendapat yang lain, dan itu pendapat jumhur, dia harus mandi. Sedangkan hadis yang menyebutkan bahwa cukup wudhu telah dimansuh, telah dihapus hukumnya dengan hadis yang mewajibkan untuk mandi. Tapi Utsman lebih memilih pendapat hadis yang mengatakan, atau lebih memilih hadis yang mengatakan bahwasanya ini tidak mansuh. Itu contoh khilaf naqli, dan ini mungkin terjadi di antara para ulama salaf, para sahabat. Karena itulah khilaf naqli bukan termasuk perbedaan yang tercela, ya, bukan termasuk perbedaan yang dihindari, yang tercela, karena itu terjadi di antara para imam-imam kita, orang-orang soleh yang mendahului kita, yaitu para murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang kedua ada khilaf akli. Khilaf akli itu ada dua. Yang pertama khilaf akli yang ditoleransi. Dan ini adalah khilaf akli karena perbedaan masalah ijtihad. Dalam memahami nas, dalam memahami dalil, sehingga tetap sumbernya kepada dalil. Tapi ada yang berpendapat, oh ini maknanya A, ada yang berpendapat ini maknanya B. Contohnya, menyentuh wanita yang bukan mahram apakah batal wudhu ataukah tidak? Terjadi khilaf antara Syafi'iyah yang mereka meyakini itu batal wudhu karena firman Allah, aula mastumun nisa. Firman Allah di surat Al-Maidah, termasuk di antara pembatal wudhu adalah la mastumun nisa, nyentuh wanita. Nyentuh wanita itu dipahami sentuhan fisik. Sedangkan jumhur memahami la mastumun nisa maknanya adalah hubungan badan. Itu khilaf ijtihadiyah. Kemudian ada yang tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi, dan itu terjadi karena murni akal. Murni karena logika, murni akal. Yang dia bisa sampai menyebabkan penyimpangan. Contoh seperti ini banyak sekali, dan itulah yang menjadi titik sengketa. Ya, sebenarnya kalimat ini hanya ringkasan dari saya, masih butuh rincian panjang. Cuman saya kasih kalimat ini biar lebih mudah, bahwa ikhtilaf akli yang tidak ditoleransi, dia murni logika yang bisa menyebabkan penyimpangan dalam masalah ini. Padahal dia amrul qat'i, dia adalah perkara amrun qat'iyun, perkara yang sudah qat'i, yang sebenarnya
tidak perlu ada perbedaan dalam masalah ini. Contohnya apa? Ada banyak sekali ya. Misalnya khilaf dalam masalah asma was sifat, tentang masalah nama dan sifat Allah, sehingga terjadilah perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam. Termasuk juga khilaf dalam masalah takdir. Sehingga kesimpulan yang ingin kita kasih highlight di sini garis bawah adalah bahwa khilaf masalah takdir itu masuk bagian ini. Khilaf karena logika. Namun dia logika yang tidak ditoleransi, sehingga kebablasan, akhirnya muncullah kelompok besar yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu kelompok, di sini kelihatan ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabariyah. Dua kelompok yang saling bertentangan, dan ahlu sunnah berada di pertengahan. Dan itu sebabnya adalah masalah logika. Baik, kita akan tambahkan beberapa muqaddimah yang perlu kita pahami ketika kita hendak belajar masalah takdir. Yang pertama, ada beberapa muqaddimah, bisa Anda catat. Yang pertama, mengenai hukum membahas masalah takdir. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan secara tekstual, yang menunjukkan nggak boleh terlalu dalam membahas masalah takdir. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan statusnya hasan, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku, wa idza dzukirat an-nujum fa'amsiku, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Kalau kalian diajak debat tentang masalah sahabatku, yang benar itu Ali, Muawiyah, Aisyah, Utsman atau siapa? Misalnya bahas masalah peristiwa tahkim atau perdebatan atau konflik yang terjadi di antara para sahabat. Nabi SAW mengajarkan, apabila kalian diajak debat untuk membahas konflik para sahabatku, fa'amsiku, tahan diri, jangan dilanjutkan. Wa idza dzukiratin nujum fa'amsiku. Kalau kalian diajak bahas tentang masalah ilmu nujum, wah, bintang kayak gini itu biasanya kayaknya loh ya, sebentar lagi akan turun hujan. Kalau sudah terbit bintang kayak gini, kayaknya corona sebentar lagi akan hilang. Kalau sudah muncul bintang seperti, oh ini nampaknya tanda-tanda kalau nanti akan terjadi kayak gini. Sehingga terbitnya bintang dijadikan sebagai alamat perubahan takdir yang ada di muka bumi. Nabi SAW mengajarkan, wa idza dzukiratin nujum fa'amsiku. Kalau kalian diajak untuk bahas lebih lanjut tentang masalah ilmu perbintangan, ilmu astrologi, tinggalkan. Termasuk yang ketiga, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau kalian diajak untuk bahas masalah takdir, tahan diri, jangan dilanjutkan. Hadisnya riwayat At-Tabrani dan statusnya adalah hadis yang hasan. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh sebagian ulama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami, dan ketika itu kami sedang debat dalam masalah takdir. Faghadiba hatta ihmarra wajhuhu. Beliau pun marah sampai wajahnya merah. Faqala, lalu beliau bersabda, abi hadza umirtum am bi hadza ursiltu ilaikum? Apakah kalian diperintahkan untuk melakukan seperti ini? Apakah aku diutus untuk ngajari kalian melakukan seperti ini? Sehingga beliau marah ketika melihat beberapa orang debat dalam masalah takdir. Kemudian beliau bersabda,
innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amri, yakni fil qadar, azimtu alaikum alla tunazi'u fihi. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka binasa disebabkan ketika mereka debat, atau sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka binasa ketika mereka memperdebatkan masalah takdir. Aku meminta kepada kalian, jangan sampai kalian lakukan ini lagi. Sehingga Rasulullah SAW melarang, dan ini para sahabat, bukan orang sembarangan, melarang para sahabat untuk memperdebatkan masalah takdir. Kemudian yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan buku-buku para ulama yang mereka menyinggung masalah takdir? Maka dijelaskan oleh para ulama, hadis ini mereka pahami dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, bahwa yang dimaksud dalam hadis adalah al-khawdu fil qadari bi ghairi ilmin, memperdebatkan masalah takdir tanpa ilmu. Hadis ini dipahami bahwa maknanya adalah larangan memperdebatkan masalah takdir tanpa ilmu. Sehingga siapa yang berdebat masalah takdir tanpa ilmu, maka dia tercela. Namun pendapat ini atau pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang kurang kuat. Kenapa? Karena debat dalam urusan agama tanpa ilmu itu tercela, baik dalam masalah takdir maupun dalam masalah yang lainnya. Sehingga jangankan dalam masalah akidah, dalam masalah amalan, misalnya berdebat apakah kentut itu batal wudhu ataukah tidak. Debat dalam masalah ini, meskipun itu dalam masalah amalan, tanpa ilmu tercela. Apalagi debat dalam masalah akidah tanpa ilmu, jelas lebih tercela. Karena itu pendekatan ini kurang tepat, karena semua perdebatan tanpa ilmu itu tercela, dan itu tidak khusus untuk masalah takdir. Kemudian pendekatan yang kedua, bahwa dalil yang berisi larangan memperdebatkan masalah takdir adalah debat mengenai dua hal. Yang pertama adalah mencari rahasia takdir, sehingga dia cari-cari tahu, kenapa sih kok kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Padahal manusia nggak mungkin bisa mengetahuinya, karena dia tidak tahu hikmah Allah seluruhnya. Atau dia mempelajari, memperdebatkan bagian yang ghamid, yang terlalu mendalam, muta'ammiq fil qadar, terlalu mendalam dalam masalah takdir, sehingga dia diurutkan terus, dan terlalu berlebihan. Dan pendekatan inilah yang lebih tepat, sehingga dalil yang melarang memperdebatkan masalah takdir, membahas masalah takdir itu dipahami larangan itu berlaku jika tujuannya adalah dalam rangka untuk menggali hikmah dari semua takdir, atau yang kedua terlalu mendalam dalam membahas masalah takdir. Kemudian muqaddimah yang kedua, pembahasan masalah takdir termasuk di antara pembahasan yang cukup sulit bagi para ulama. Di sini saya katakan sulit bagi para ulama, bukan sulit bagi orang awam. Ada banyak pernyataan yang mereka sampaikan bahwa pembahasan ini cukup rumit, membutuhkan kajian yang serius, padahal mereka adalah ulama-ulama kelas besar. Kita sebutkan keterangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, beliau mengatakan, fa innal qadara bahrun muhitun la sahila lahu wa la khuruja anhu li ahadin minal alimin wa syar'u fihi safinatun najah faman rakiba naja wa man takhallafa anha fahuwa minal mughraqin. Kata Ibnu Qayyim ketika beliau membahas tentang ada potensi bahaya dalam bab masalah takdir. Masalah takdir itu seperti lautan luas tanpa tepi.
nggak ada yang bisa keluar darinya seorang pun di antara alimin, orang-orang yang berilmu. Sehingga karena nggak bisa keluar, berarti dia harus naik agar dia nggak tenggelam. Wasyar'u fihi safinatun najah. Syariat ibarat perahu yang akan menyelamatkan. Man raqibaha najah. Siapa yang naik perahu syariat maka dia selamat. Wa man takhallafa anha, dan siapa yang enggak naik fahuwa minal mughraqin, maka dia termasuk orang yang tenggelam. Dan beliau juga mengatakan dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masail Qada'i wal Qadar, kata Ibnu Qayyim, wa qad salaka jamaahirul uqala'i fi hadzal bab fi kulli wadin asbahu yakhuduna wa tafarraqu fi kulli wadin wa akhadhu fi kulli tariqin wa tawallaju kulla mudayyaqin wa raqibu kulla sa'bin wa dhalulin. Banyak sekali al-uqala, orang yang menggunakan akalnya, orang yang ingin selalu dijangkau dengan akalnya. Fi hadzal bab, dalam masalah ini, salaka fi kulli wadin. Para uqala itu orang-orang yang berakal tadi, para pemikir tadi, mereka menempuh jalan dari aneka lembah. Asbahu yakhuduna wa tafarraqu fi kulli wadin. Dan mereka pun kemudian memperdebatkan masalah takdir di masing-masing lembah. Wa akhadhu fi kulli tariqin. Mereka pun mengambil jalur yang berbeda-beda. Wa talawwaju kulla mudayyak, kadang mereka menyusup tempat yang sempit. Wa qasadul wusula ila ma'rifatihi wal wuqufi ala haqiqatihi. Mereka bertujuan untuk menyingkap hakikatnya, mengenalnya lebih dalam. Wa qad takallamat fihi al-umam qadiman wa hadithan. Dan ini pembahasan yang sudah menjadi bahan perbincangan oleh umat-umat dulu dan sekarang. Sampai akhirnya Ibnu Qayyim mengatakan fatarahu imma mutaraddidan fihi ma'a nafsihi au munadhiran libani jinsihi. Maka kamu bisa lihat hasilnya ada yang mutaraddid, dia hanya mendapatkan keraguan-raguan, atau dia cuma melihat tapi tanpa ujung, cuma diperhatikan terus, gak pernah ketemu hasil. Karena itulah sebagian ulama seperti Abu Hanifah rahimahullah, dinukil dari beliau, dan nukilan ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, dinukil dari Abu Hanifah, beliau mengatakan an-nadhiru fil qadar kan-nadhiri fi syi'a'is syams. Fi syi'a'is syams kullama izdada nadharan izdada hayratan. Orang yang menggali masalah takdir, memperdebatkan masalah takdir, itu seperti manusia yang melihat ke arah matahari. Seperti orang yang melihat sinar matahari. Semakin lama dia melihat, semakin pusing. Dan itulah realita. Bahas masalah takdir nggak ada ujungnya. Makin dibahas makin pusing. Karena itu kata Syekhul Islam, inna nufusa bani Adam la yazalu yahuku fiha min hadhil mas'alah amrun azimun. Jiwa manusia senantiasa ragu dalam masalah ini, dan ini merupakan perkara besar. Dan beliau juga mengatakan al-khawdu fil qadar aslu kulli syubhatin fil alam. Berdebat masalah takdir itu adalah awal mula munculnya syubhat di alam raya ini. Karena itulah kita bisa lihat ulama saja melakukan berkomentar demikian, apalagi kita yang orang yang dapat ilmu dari mereka. Sehingga karena masalah takdir adalah masalah yang rumit, maka perlu kehati-hatian dalam membahas dan jangan berlebihan. Karena tujuan besar kita membahas masalah takdir adalah memantapkan iman terkait masalah takdir.
bukan memperdebatkan masalah takdir. Yang itu justru akan membuahkan keraguan dalam masalah takdir. Dan salah satu di antara sebab kenapa masalah takdir itu rumit, ada dua hal. Yang pertama adalah sulitnya menggabungkan antara prinsip bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah, dengan prinsip bahwa manusia itu punya ikhtiar, punya keinginan, punya pilihan, sehingga dia bisa melakukan amal A, bisa melakukan amal B sesuai dengan pilihannya. Yang ini seolah-olah dua hal yang saling bertentangan, dan asalnya berangkat dari sini. Karena itu terkadang ada sebagian yang melakukan penyimpangan dalam masalah takdir. Tayyib. Demikian pula terkait masalah asrarul hikmah al-ilahiyah, rahasia hikmah Allah di balik ciptaan-ciptaan Allah, di balik takdir-takdir Allah. Ya. Seperti misalnya orang bertanya-tanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan ini? Allah ciptakan itu, Allah ciptakan ini. Padahal semua itu adalah sumber masalah bagi kehidupan manusia. Sementara Allah menghendaki agar manusia mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu salah satu di antara contoh menggali asrarul hikmah, rahasia hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di antara muqaddimah yang perlu kita pahami, bahwa penyimpangan, salah satu di antara penyimpangan yang pertama muncul di kalangan para sahabat atau di zaman para sahabat adalah penyimpangan dalam masalah takdir. Artinya, penyimpangan masalah takdir itu datang di awal generasi Islam. Padahal kita tahu zaman sahabat itu masih banyak orang soleh, ilmu, masya Allah, bertebaran di mana-mana. Tidak sebagaimana zaman kita, dan zaman kita tidak bisa dibandingkan dengan zaman mereka. Tapi sudah muncul penyimpangan seperti itu, yang berangkat dari logika, sehingga ketika orang tidak mewaspadainya, maka bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya karena dia tidak hati-hati ketika belajar masalah takdir. Ma'bad al-Juhani adalah orang yang pertama kali punya penyimpangan dalam masalah takdir, dan dia mengingkari takdir. Ma'bad ini meninggal tahun 80 Hijriah. Dia berada di Basrah, dan ucapannya, prinsipnya diingkari oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Wathilah bin Asqa, dan yang lainnya. Sementara Jabariyah, ya, madhab Jabariyah, kalau tadi madhab Qadariyah pertama kali adalah Ma'bad al-Juhani. Sementara madhab Jabariyah ada yang mengatakan pertama kali muncul di awal abad kedua, ya, jadi sekitar tahun 100-an, di atas tahun 100-an Hijriah. Dan ada yang mengatakan bahwa pertama kali yang mengatakan Jabariyah, yang punya prinsip Jabariyah, adalah Ja'ad bin Dirham. Kemudian disebarkan melalui tangan muridnya, yaitu Jaham bin Safwan. Tayyib. Dan tadi kita sudah menyampaikan bahwa itu sebabnya adalah khilaf akli, khilaf karena terlalu berlebihan dalam menggunakan logika. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan masih ada beberapa muqaddimah yang lainnya yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, sehingga kajian kita terkait masalah takdir untuk sesi yang pertama insya Allah akan kita hentikan sampai di sini, dan insya Allah kita akan sambung di sesi yang kedua. Masih ada beberapa muqaddimah yang perlu kita pahami agar kita bisa hati-hati dalam belajar masalah takdir. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.